Halo Sobat Mupi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Di kesempatan ini, Mimin akan mengulas kembali film detektif kerajaan yang diangkat dari kisah nyata di mana kisah tersebut dipimpin oleh seorang wanita pada masa kejayaan dinasti Tang yang menceritakan seorang detektif kerajaan yang diutus oleh permaisuri untuk menyelidiki misteri kematian oleh racun api, di mana misteri tersebut adalah kunci untuk menggulingkan permaisuri, yang diperankan oleh Andy Lau, Ding Bing, Karina Lau, Ding Chao, dan Tony Leung. Film ini dimulai dengan arsitektur kerajaan yang ingin melaporkan ke permaisuri di mana dia terkena racun api yang berefek apabila terkena sinar matahari akan terbakar. Sehingga membuat kaget seluruh petinggi kerajaan yang sedang berkumpul dan diselamatkan oleh Jing Er. Dari insiden tersebut, maka dirapatkanlah seluruh petinggi kerajaan bersama leluhur Rusah jadi-jadian, anjay, dan diputuskan untuk menyelidiki kasus tersebut, di mana leluhur Rusah menyuruh detektif D untuk menyelidikinya. Sementara di dalam penjara, detektif D sedang bekerja membakar sampah bersama dengan Pak Tua Buta, dan ternyata ada segerombolan ninja untuk membunuh detektif D, dan terjadilah pengeroyokan. Di saat bersamaan, Jing Er diutus oleh permaisuri untuk membebaskan dan menjemput detektif D untuk menghadap ke permaisuri. Setelah di penjara, Jing Er melihat detektif D diserang oleh sekelompok ninja dan terjadilah pertarungan membuat sekelompok ninja kalah telak lalu meninggalkan. Di saat bersamaan, Jing Er menghampiri Andy Lau dan menyampaikan pesan dari permaisuri. Keesokan harinya di lapangan istana dengan pakaian seadanya, Andy Lau datang menghadap dan memberikan hormat kepada permaisuri. Dan ternyata detektif D adalah seorang petinggi dan teman akrab permaisuri karena ikut memberontak dan dicap pengkhianat, lalu dijebloskan ke penjara di mana kelompok tersebut kudeta tidak terima kaisar adalah seorang wanita, anjay. Kembali ke permaisuri, di mana dia menyuruh untuk menyelidiki insiden tersebut, serta Jing Er diutus untuk menjadi ajudan detektif D. Sesampainya di rumah, Andy Lau membersihkan tubuhnya bersama Jing Er, di mana Jing Er diutus untuk melayani. Sehingga Andy Lau mencoba menggoda dan merayu Jing Er. Sementara Jing Er siap untuk dilayani. Wadadaw. Belum sempat mereka ke bagian intim, tiba-tiba ada segerombolan ninja pembunuh datang menyerang dan ingin membunuh detektif D karena pihak musuh mengakui dan takut kebongkar atau kegagalan dalam penyelidikan tersebut. Dan mereka bertarung untuk saling melindungi lalu bertahan untuk menunggu pasukan dari kerajaan. Di saat bersamaan, pasukan kerajaan datang yang dipimpin oleh pangeran, membuat musuh meninggalkan. Keesokan harinya, penyelidikan pun dimulai, di mana detektif D sedang memeriksa jasad arsitektur yang terbakar. Di saat lagi menyidik, tiba-tiba burung dalam sangkar terbakar terkena sinar matahari, dan petugas yang menjaga mereka memanggil untuk melihat fenomena tersebut. Sementara detektif D mendapatkan petunjuk dan mengingat dan bergegas pergi ke dapur kerajaan. Setelah di dapur kerajaan, Andy Lau meminta sebuah cawan besar dan segumpal darah ayam ke koki kerajaan, di mana dia mengeluarkan anak panah dalam penyerangan di waktu malam lalu. Kembali ke penyelidikan, Andy Lau membuka segel anak panah tersebut dan ternyata ada secarit air racun lalu dicampur ke cawan yang berisi darah ayam dan diarahkan ke cahaya matahari. Lalu terjadilah fenomena mendidih. Detektif pun menjauh dan mereka ikut menjauh. Akhirnya fenomena tersebut meledak dan terbakar. Dari hasil ini, detektif mendapatkan petunjuk. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pergi ke pembangunan patung raksasa dan ternyata
ketua dan mandor proyek tersebut adalah teman yang memberontak ke permaisuri sambil menanya dan menyelidiki tempat tersebut, di mana mereka belum mendapatkan petunjuk. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar gelap di dunia bawah, mencari seorang informan tentang kasus tersebut. Lalu mereka memasuki dengan menyewa perahu. Sesampai di tempat tujuan, tiba-tiba mereka diserang oleh pesilat bertopeng, membuat mereka berpencar. Sedangkan detektif D berhasil membawa kakek tua tersebut, dan ternyata kakek tua tersebut adalah orang yang dicari oleh Andy Lau, sehingga memaksa untuk kembali ke kota terdekat. Setelah di kota, Andy Lau menginterogasi kakek tua tersebut dan melihat kakek tua tersebut menahan sakit. Ternyata kakek tua tersebut mencabut beberapa jarum di bagian kepala dan terjadilah fenomena perubahan wajah. Nampak kakek tua tersebut menjadi muda kembali dan memberitahukan racun tersebut adalah racun dari serangga kura-kura api yang dipelihara oleh leluhur rusa. Sebelum berpisah dengan pria misterius itu, detektif D dihadang oleh segerombolan orang dari istana dengan pemimpinnya adalah pangeran, di mana pangeran memberikan tongkat kejujuran ke Andy Lau, membuat Andy Lau bernostalgia, sehingga mereka pergi ke istana pangeran. Sambil berbincang akan kasus tersebut, tiba-tiba pangeran terkena serangan anak panah beracun lalu tewas terbakar, dan membuat detektif D mencurigai permaisuri. Beberapa lama kemudian, Andy Lau menghadap ke permaisuri untuk melaporkan hasil selama penyelidikan dan mencurigai permaisuri, tapi tidak ada pembuktian, di mana permaisuri curiga kalau Jing Er telah menyukai detektif D. Di saat bersamaan, sang ajudan Andy Lau sedang menyelidiki rumah arsitektur dan mendapatkan petunjuk bahwa kasus tersebut adalah mandor proyek teman seperjuangan Andy Lau dan ingin melaporkan ke detektif. Tiba-tiba dia diserang oleh para pembunuh dan terjadilah pengeroyokan, di mana pengawal tersebut kalah dan disandera. Sedangkan Andy Lau mendatangi kuil leluhur rusa, di mana pendeta tersebut adalah Jing Er, sehingga Andy Lau telah menyadarinya di waktu pertarungan di dunia bawah. Akan tetapi pendeta tersebut belum menyadarinya. Tanpa basa-basi terjadilah pertarungan, di mana pendeta tersebut hanya mengimbangi dan menggiring Andy Lau untuk meninggalkan kuil. Akan tetapi Andy Lau berteriak dan menjelaskan bahwa kamu adalah Jing Er. Jing Er pun dilema, berteriak dan menangis karena dia ingin membantu permaisuri untuk menjalankan kekuasaan. Sedangkan para pembunuh bergegas menuju kuil untuk membunuh Andy Lau. Untuk menghentikan pertarungan, Andy Lau mencoba memberikan saran ke Jing Er dengan cara memasang badan dan melindungi Jing Er dari serpian pedang yang tertusuk di badan Andy Lau, membuat Andy Lau tambah sayang dan pingsan. Beberapa saat kemudian, Jing Er membawa Andy Lau keluar dari kuil leluhur, sedangkan para pembunuh tidak menemukan Andy Lau dan memasang jebakan di sekitar jalan menuju kota. Tanpa diketahui, Jing Er terkena jebakan, membuat Jing Er sekarat. Setelah siuman dan melihat Jing Er sekarat, sebelum kematiannya, Jing Er memohon dan meminta Andy Lau untuk membawakan ke permaisuri agar mati di depan permaisuri. Keesokan harinya, Andy Lau bergegas mencari dan menemukan sang ajudan, di mana ajudan tersebut terikat dan terkena racun api. Tanpa disengaja, Andy Lau perangkap tersebut melepaskan cahaya ke arah ajudan, membuat dia tewas terbakar dan mendapatkan petunjuk dari insiden tersebut. Dan Andy Lau langsung mendatangi tersangka, di mana Andy Lau membujuk dan memberikan saran untuk menghentikan rencana pemberontakan karena masih terikat teman seperjuangan. Sambil berdebat, lalu mereka memulai pertarungan, di mana pertarungan tersebut Andy Lau lebih unggul, sehingga Andy Lau bisa menghancurkan fondasi batu akan mengarah ke samping istana. Sedangkan tersangka kabur ke istana dengan membawa racun api dan terjadilah kejar mengejar di halaman kerajaan istana.
membuat Andy Lau dapat menghadang dan terjadilah perkelahian. Sementara di bangunan patung, api mulai menyebar. Kembali ke Andy Lau, di mana mereka masih sibuk bertarung, sehingga pertarungan tersebut tanpa disengaja sama-sama terkena racun api tersebut, membuat tersangka terpental dan terkena sinar matahari, sedangkan Andy Lau bisa mengimbangi efek racun tersebut. Di saat bersamaan terdengar suara ledakan di bangunan patung raksasa yang jatuh ke samping istana, membuat permaisuri selamat atas teriakan Andy Lau dan melaporkan bahwa tanda ledakan patung tersebut adalah tanda pemberontakan dimulai. Sedangkan permaisuri bergegas memberi titah ke semua jenderal untuk membasmi sampai ke akar-akarnya pemberontakan tersebut, membuat film ini berakhir. Sobat Movie, terima kasih telah menemani Mimin dalam mengulas film ini. Kalau ada kesalahan kata atau plesetan, Mimin mohon maaf. Semoga sehat dan dimurahkan rezeki, amin. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk melanjutkan di video selanjutnya. Dah.